Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka. Pada tahun 1512, Portugis mengirimkan kapal dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao dalam pelayaran ke Maluku. Pada tahun 1519, ekspedisi Ferdinand Magellan dari Spanyol dalam upaya mencari jalur ke Maluku ke arah barat sebagai alternatif jalur ke arah timur mengitari benua Afrika yang dikuasai oleh Portugal. Pada tahun 1521, Juan Sebastian Elcano berhasil mencapai Maluku dari arah Filipina. Pada tanggal 25 Februari 1570, Gubernur Lopez de Mesquita membunuh Sultan Khairun. Dan pada tahun 1575, Portugis meninggalkan kota Maluku. Pada tahun 1592, ekspedisi Cornelis de Houtman. Pada tahun 1596, bangsa Belanda pertama kali tiba di wilayah Nusantara ketika sebuah armada yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman berlabuh di Banten. Pada tanggal 20 Maret 1602, lahirnya VOC. Kemudian, ekspedisi pertama Inggris yang dipimpin oleh Sir James Lancaster sampai di Banten. Pada tahun 1605, VOC menyerang pertahanan Portugis di Ambon. Portugis kalah, lalu hengkang dari wilayah yang ditempatinya selama kurang lebih 1 abad. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Pada tanggal 1 Januari 1800, pemerintah Belanda mengambil alih Kepulauan Nusantara dan menamakannya dengan Hindia Belanda. Pada tahun 1808, Herman William Dannes resmi diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Pada tahun 1811, Dannes ditarik ke Eropa, lalu digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Kemudian, Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Wakil Gubernur Jenderal untuk wilayah Jawa dan daerah seberang. Pada tahun 1816, Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Pada tahun 1830, Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Pada tahun 1870, tanam paksa dihapus dan diganti politik pintu terbuka yang tertuang dalam Undang Agraria tahun 1870 yang mengatur tentang kepemilikan tanah pribumi dan pemerintah. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di pelabuhan Pearl Harbor. Pada tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pun mengumumkan pernyataan perang terhadap Jepang. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang, Right Wing Unit dan pasukan Angkatan Laut Kure yang berjumlah 20.000 mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Pada tanggal 12 Januari 1942, pasukan Knil menyerah. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, Eraten Wetan atau Jawa Barat, dan Kragan atau Jawa Tengah. Pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942,
perundingan antara pihak Belanda, Letnan Jenderal Terporten, dan pihak Jepang, Jenderal Hitoshi Imamura, beserta Gubernur Jenderal AWL Jarda van Starkenborgh Stauchwer. Hasilnya tercapai kapitulasi Kalijati yang menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia yang digantikan oleh pihak Jepang. Pada tanggal 10 November 1942, peristiwa Chot Plieng yang dipimpin oleh seorang ulama muda yaitu Tengku Abdul Jalil, yang merupakan seorang guru di Chot Plieng, Lok Somawe. Pada tanggal 9 Maret 1943, pembentukan organisasi Seinendan atau Barisan Pemuda. Pada tanggal 29 April 1943, pembentukan organisasi Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Pada tahun 1943, perlawanan fisik yang terjadi di sekolah-sekolah Sukamana, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, di bawah pimpinan Ki Haji Zainal Mustafa. Pada bulan Agustus 1943, pembentukan organisasi Fujinkai atau Himpunan Wanita. Pada tanggal 3 Oktober 1943, pembentukan organisasi PETA. Pada tahun 1944, pembentukan organisasi Jawa Hokokai atau Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Pada bulan April 1944, adanya perlawanan Indramayu. Pada tanggal 7 September 1944, dalam sidang parlemen Jepang, Perdana Menteri Kuneki Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur atau Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Pada tanggal 14 September 1944 dan diresmikan tanggal 25 September 1944, pembentukan organisasi Shuishintai atau Barisan Pelopor. Pada bulan November 1944, adanya perlawanan Teku Hamid. Kemudian adanya perlawanan PETA di Meirude Pidie Aceh. Pada tanggal 29 Februari 1945, adanya perlawanan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Sudanko Supriyadi, Sudanko Muradi, dan Dr. Ismail. Pada tanggal 1 Maret 1945, pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Zumbi Kosakai. Pada bulan April 1945, perlawanan PETA di Gumilir, Cilacap dipimpin oleh seorang pemimpin tim atau Bundanco Kusairi dan rekan. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI yang membahas tentang dasar negara dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Pada tanggal 1 Juni 1945, nama yang dipilih untuk dasar negara Indonesia adalah Pancasila dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI memiliki agenda khusus, yaitu mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar termasuk juga pembukuannya. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat yang tergabung dalam pasukan sekutu. Pada tanggal 7 Agustus 1945, pembentukan PPKI
atau Dokurisu Jumbi Inkai. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki dibom atom oleh pasukan Amerika Serikat. Kemudian, rombongan pemimpin Indonesia, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat berangkat ke Dalat, Vietnam. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Besar Trauci menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan Jepang memutuskan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. 2. Untuk melaksanakan kemerdekaan dibentuklah PPKI. Yang ketiga, pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa disusul oleh pulau lainnya. Yang keempat, wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. Dan tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta dan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.